Mas Excel udah banyak sekali nih sobat investor yang nggak yang apa namanya yang pengen tahu bagaimana sih pergerakan saham Goto ya karena ada wacana kemarin sebelum 14 Agustus kenaikan tarif dan memang benar ya kemarin itu 14 Agustus tarif ojol sudah mengalami kenaikan ya Mas ya. Dari yang saya baca sih ternyata diundur, nggak jadi Oh hari. diundur. Nah, dari yang saya baca sih barusan juga udah baca-baca berita sih katanya diundur, jadi masih karena mereka masih butuh waktu untuk sosialisasi lagi sih buat si keputusan baru ini gitu. Oh siap, tapi kemarin ke saya masih naik ojol, kenapa kayaknya agak-agak sedikit mahal gitu. Iya, Berapa? Mas, bagaimana nih, Mas Excel ngelihat untuk penurunan harga saham Goto beberapa hari ini? Apakah memang ada efek atas berita tersebut atau bagaimana? Oke, kalau dari saya pribadi, saya kan emang pakainya pendekatannya fundamental. Jadi memang kalau yang namanya sentimen-sentimen itu saya ngelihatnya lebih ke untuk jangka pendeknya aja, mungkin buat trading-trading nyopet-nyopet dikit gitu ya. Tapi kalau untuk masalah kenaikan tarif ini sama sama sih, kayak mungkin kemungkinan untuk efek ke harga sahamnya itu bakal hanya dalam jangka pendek aja ya, namanya sentimen gitu ya. Entah naik entah turun, balik lagi itu tergantung dari para masyarakat, para investor yang menilai. Tapi kalau secara jangka panjang, tetap kalau saya pribadi lebih percaya ke fundamental. Jadi kita lihat lagi ke depannya, kira-kira si GoTo ini bisa nggak sih beneran generate money yang lebih banyak lagi. Kalau memang ternyata dengan keputusan ini, oh ternyata makin untung, oh ya kemungkinan besar pasti harga sahamnya pun akan naik, bakal mengapresiasi si sentimen itu dan juga efek yang diberikan sama sentimen itu. Tapi kalau ternyata misalkan gara-gara masalah ini, apa gara-gara kenaikan tarif ini, oh sama aja, mirip-mirip aja keuntungannya, malah mungkin masih hitungannya masih rugi juga, ya kemungkinan harga sahamnya pun bakal di situ-situ aja dan ya udah ngikutin sentimen-sentimen aja, nggak akan ngefek ke harga sahamnya naik secara jangka panjang dan lain-lain. Kalau dari yang saya lihat sih gitu ya, karena so far juga dari yang saya lihat GoTo itu juga kan hitungannya masih belum untung ya secara laporan keuangan, dan sebelum ada tarif kenaikan-kenaikan ini pun saya lihat di laporan keuangannya yang terbaru Q1 itu pun bebannya naik jauh gitu. Ini pun saya nggak tahu dalamnya gimana, apakah emang lagi banyak beban yang perlu dikeluarin sama si GoTo-nya, atau mungkin misalkan memang ada strategi baru sejak IPO, mereka megang ekuitas yang jadi banyak, oh mungkin ada strategi pemasaran yang baru, entah gimana caranya biar nanti ke depannya itu bisa lebih generate money lagi, bisa dapetin income lebih banyak lagi, bisa menangin pasar lagi. Kalau memang iya, kita lihat aja ke depannya kayak gitu kan Adin. Iya siap. Dengan adanya tarif kenaikan ojol ini, kita mengharapkan bisa mencatatkan laporan laba ya, Mas Excel ya. Tentu saja itu akan terbawa dengan pergerakan emiten saham GoTo juga ya, Mas Excel ya. Betul, betul. Oke. Nah, Mas Excel, bagi sobat investor nih yang ingin mengkoleksi saham Goto nih, apakah saat ini momen yang tepat untuk kita belanja saham Goto tersebut atau bagaimana nih Mas Excel? Oke. Kalau kita ngomongin masalah investasi ya, berarti lebih ke long term gitu ya. Kalau saya pribadi, jujur aja gue tuh belum masuk ke watchlist nih Kak. Karena Oh kayak tadi gitu. kita udah bahas, emang masih rugi hitungannya kan, masih belum untung lah. Jadi kalau untuk sementara saya belum 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 mau masuk sih. Kecuali suatu saat tiba-tiba dia keluarin laporan keuangan terbaru, oh udah mulai untung nih dan untungnya signifikan. Oke, mungkin itu bisa baru saya pertimbangkan, ditambah lagi saya lihat juga valuasinya dan lain-lain. Tapi kalau kita mau ngomongin trading pun sebenarnya kalau dari yang saya lihat dari chart teknikalnya pun sebenarnya masih terlalu singkat ya, karena kan ini juga belum terlalu lama. Jadi mau analisisnya juga agak bingung sebenarnya. Tapi kalau untuk masalah spekulasi, untuk ngikutin sentimen, bolehlah. Kalau teman-teman di sini yang suka spekulasi-spekulasi, mau iseng-iseng, boleh-boleh aja. Siapa tahu dengan tarif ini jadi sentimen bagus, lumayan bisa berapa persen cuan kan, ya lumayan gitu ya. Tapi kalau untuk investasi saya belum belum tertarik sih sampai sekarang.
Belum masuk ke pilihan Mas Excel ya, karena Ya, mungkin masih baru launching kemarin, baru listing di betul. Bursa Efek Indonesia. Jadi chart secara teknikalnya pun belum terlalu kelihatan ya Mas Excel Iya, ya. belum kebentuk Ah, lah. iya benar-benar. Nah, Mas tadi kita telah cerita sedikit tentang emiten Goto ya Mas. Nah, kalau bagaimana nih tentang mie instan? Wah, ini sempat ramai sekali menjadi viral juga ya di Indonesia karena mie instan ingin menaikkan harga jualnya. Bagaimana prediksi untuk kinerja saham ICBP-nya ini Mas Isel? Oke. Kalau kita ngomongin mie instan kan gara-gara harga gandum dan lain-lain ya, yang kalau saya Iya. lihat-lihat di berita headline-nya itu 3 kali lipat naiknya mie instannya. Cuman kalau dari yang saya lihat, dari yang saya baca, dari yang saya research sih harusnya mungkin memang naik. Pilihannya dua, antara memang harga mie instannya naik atau si ICBP-nya ngorbanin NPM-nya mereka gitu. Jadi pendapatannya tetap gede, tapi jadinya karena bebannya naik, biaya bayar gandum, impor gandumnya naik, laba bersihnya jadi makin tipis. Nah itu saya nggak tahu nanti kira-kira strateginya ICBP kayak gimana. Tapi kalau dari yang saya lihat ya, sebenarnya ICBP itu entah meskipun nanti harga mie instan ternyata naik, kalau misalkan ternyata harga mie instan naik, berarti mereka bisa tetap mempertahankan NPM-nya, laba bersihnya masih bisa tetap bagus gitu. Tapi kalau ternyata mereka mau netapin, oh ya udah harga mie instannya tetap walaupun biaya gandumnya naik gitu ya, berarti kan yang dikorbanin si labanya sendiri. Pasti NPM-nya turun. Tapi dari yang saya lihat itu sebenarnya tadi saya udah hitung-hitung ICBP kalau kita lihat dari Q1-nya, Q1 2022, karena Q2-nya belum keluar itu, NPM-nya pun masih 11% dan masih hitungannya masih not bad lah, masih bagus gitu. Jadi kalau ternyata dia mau ngorbanin NPM-nya turun ke misalkan ke angka 5 sampai 8% NPM-nya, menurut saya sih masih not that bad lah. Mengingat ini kan bukan masalah dari si perusahaan ya, karena ini masalah global, masalah makro, perang dan lain-lain, gandum stoknya jadi susah dan lain-lain. Jadi harusnya itu pun juga nggak selamanya gitu kan, cuman sementara aja lah. Jadi kalau saya lihat sih so far ya masih masih oke sih dari yang saya lihat. Iya, oke. Nah, sobat investor, bagi yang ingin bertanya-tanya, mumpung ada Mas Eisel Jeremy nih, boleh ya diketik di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang paling menarik akan kita tanyakan langsung. Nah, Mas Eisel melanjutkan perbincangan kita tadi nih. Berarti kalau misalnya ICBP itu memilih untuk menaikkan harga jual ya, berarti kan secara otomatis laba mereka masih tetap tertahan seperti yang Mas Excel bilang tadi sekitar 11% atau mungkin lebih. Itu artinya membawa keuntungan dong bagi pergerakan emiten ICBP yaitu terus melonjak ya, atau bagaimana nih Mas Excel? Iya, kalau ternyata memang dia bisa pertahanin NPM-nya tadi, ROE-nya juga bisa bagus gitu, makin naik ROE-nya. Menurut saya sih pasti cepat atau lambat bakal diapresiasi oleh market. Anggapannya kalau dari yang saya hitung, kalau perbandingan ROE-nya atau si laba bersih bandingin sama ekuitasnya itu, kalau saya pakai pendekatan annualized atau disetahunkan, dia di angka 21%. Jadi kalau ternyata dia bisa mempertahankan di Q2, Q3, Q4 bisa 20%, itu bagus banget menurut saya. Untuk perusahaan segede ICBP gitu loh, yang market leader juga, dia bisa ROI 20%, pasti harga saham itu bakal diapresiasi. Mungkin bisa, kalau misalkan ternyata nanti kinerjanya bagus banget, nggak ada yang tahu bisa balik ke 10 ribu lagi gitu. Tapi kalau untuk sekarang, balik lagi kita belum bisa lihat, kita juga nggak bisa prediksi market ya. Jadi kita lihat, kita tunggulah Q2, Q3 laporannya nanti gimana, dan semoga bisa sesuai dengan ekspektasi dan bisa ngasih keuntungan buat investor-investornya ICBP ini. Oke. Nah, kalau Mas Excel lihat sendiri nih, responnya pasar dengan kenaikannya tarif ojol, dengan kenaikannya penjualan eh, mie instan, walaupun masih wacana ya, apakah tidak mengurangi masyarakat Indonesia untuk menggunakan ojol lagi gitu, atau tidak mengurangi masyarakat Indonesia untuk membeli mie instan karena kan harganya sudah cukup mahal ya kalau misalnya nanti wacananya tersebut menjadi kejadian gitu. Oke. Kalau masalah yang ojolnya ya, tarif ojolnya,
sebenarnya kalau dibilang naik pun pasti bakal jadi beban ya Kak. Saya juga Iya benar. kadang-kadang kalau males nyetir gitu ya, saya pasti naik naik ojol gitu, entah yang mobil atau motor. Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin orang-orang yang mungkin kerja kantoran dan dia belum punya kendaraan dan tiap hari memang kerjanya pakai ojol gitu ya, mau naik gimana pun saya rasa karena udah jadi culture, udah jadi budaya pun ya mau naik pun mau nggak mau tetap dipakai gitu loh, karena memang udah jadi budaya baru di Indonesia kita naik ojol gitu. Jadi mau kayak gimana pun ya tetap bakal kepake sih menurut saya. Mungkin ada beberapa yang bisa dapat transportasi lain, mungkin jadinya naik Transjakarta atau apa gitu ya, tapi menurut saya sih nggak akan sesignifikan itu ya. Kalau untuk masalah ICBP mie instan gitu ya, ini kayaknya malah lebih aman lagi, soalnya siapa sih di Indonesia yang nggak makan mie instan gitu loh, Iya benar. apalagi anak muda, anak kos gitu kan. Anggap naik jadi 3.000 gitu ya, tetap masih terjangkau sih dibandingin makan yang lain gitu. Jadi menurut saya sih naik pun mungkin awal-awal pada banyak yang komplain ya, oh naik jadi mahal gini-gini, tapi at the end of the day pasti tetap masih konsumsi sih menurut saya ya, karena saya pun masih tetap konsumsi juga ojol sama mie instan. Tetap menjadi selera masyarakat Indonesia ya Iya, Mas Excel. betul. Nah, Mas Excel tadi kita ngebahas emiten ICBP. Bagaimana nih dengan saham emiten INDF nih yang satu grup ya istilahnya dengan ICBP? INDF ya, oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin INDF, ICBP, menurut saya nggak usah terlalu dipusingin sih, karena balik lagi, INDF kan megang 80% sahamnya ICBP gitu. Jadi ICBP kayak gimana, itu bakal berpengaruh besar juga ke INDF. Jadi kalau kita lihat grafiknya pun, kalau kita bandingin grafik sahamnya secara teknikal pun, geraknya tuh mirip-mirip. Cuman memang si ICBP-nya itu lebih volatil dikit lah dibanding INDF-nya. INDF-nya ya geraknya sama, ICBP naik, INDF naik, ICBP turun, INDF turun, dan laba bersihnya pun apa secara fundamental gitu ya, laba bersih dan lain-lain pun ya mirip-mirip gitu loh. Kalau dari yang saya hitung, ICBP itu kan ROE-nya ada di 21%. Kalau untuk INDF ada di 18%. Jadi mirip-mirip karena ya balik lagi duitnya si ICBP juga akhir-akhirnya masuknya ke INDF gitu. Jadi kalau misalkan saya disuruh pilih, saya tetap bakal milih ICBP karena secara ROI-nya lebih bagus. Tapi kalau teman-teman misalkan di sini ada yang mau pilih INDF atau ICBP gitu, sebenarnya menurut saya nggak usah terlalu dipusingin sih, karena ya itu namanya bapak anak gitu ya, mirip-mirip aja lah. Mau tinggal terserah lebih nyamannya yang mana aja gitu sih kalau menurut saya. Ya benar, tetap untuk menganalisa secara fundamental dan teknikalnya ya Mas Excel. Nah kalau ICBP sendiri itu untuk saat ini bisa kita koleksi nggak nih Mas Excel? Karena kan sebelum mie instan ini mengalami kenaikan ya, atau nanti aja gitu. Mendingan yang bagaimana nih Mas Excel? Oke. Kalau saya sih, kalau saya kan kalau untuk investasi gitu ya, saya tetap pakai fundamental, tapi untuk nentuin kapan masuknya saya tetap pakai bantuan teknikal. Jadi kalau ngomongin kapan masuk, apakah sekarang cocok untuk masuk? Menurut saya masih harus nunggu lagi beberapa waktu, karena sekarang posisinya kalau kita lihat itu dia kan masih ranging dari sejak awal 2021 dan itu bahkan ini dari pertengahan 2020 dia itu masih ranging aja di situ gitu loh, di 9.500 turun ke 7.700 dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya, kalau saya mau masuk pun saya bakal nunggu at least ke 8.000-an awal, 8.000 sekian. Itu kalau dikasih saya 8.000-an saya masuk, baru deh itu menurut saya baru menarik, ditambah nanti kita kedepannya kita lihat Q2, Q3, Q4-nya kinerjanya kayak gimana. Tapi kalau untuk disuruh masuk di 8.800 ya, menurut saya agak terlalu mahal sih. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman ada yang emang udah pengen beli ICBP gitu, boleh-boleh aja, tapi mungkin porsinya yang disesuaikan. Mungkin porsinya masuk 30% dulu. Jadi nanti kalau ternyata turun lagi, koreksi lagi, kita bisa ambil di harga yang lebih murah lagi, bargain lagi gitu. Jadi disesuaikan aja lah sama profil resikonya masing-masing. Kalau saya bakal nunggu ke 8.000-an awal sih.
Iya, karena kan seperti yang kita lihat di sesi pertama tadi, ICBP itu kan menguat tipis ya, Mas Excel Hmm, ya. Walaupun secara 1 bulan itu sebenarnya masih akumulatif mengalami penurunan ya, Mas. betul. Nah, kalau Mas Excel bilang tadi kalau boleh belinya di 8.000 deh, emangnya akan ada secara teknikalnya akan agar akan bisa menyentuh 8.000 ya, Mas Excel ya, atau bagaimana? Saya sih berharapnya gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau 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 mau ngomongin yang lebih realistis, mungkin Mhm. yang lebih akan terjadi mungkin di 8.400-an ya. Tapi kalau misalkan bisa ke 8.000 sih saya bakal bakal masuk sih. Kalau 8.400 sih yang lebih kemungkinannya kena untuk koreksi sekarang ya. Soalnya kan sebelumnya udah nyentuh di resistannya di daerah 9.500, 9.600. Kalau beli di sekarang tuh benar-benar nanggung soalnya Kak di tengah-tengah gitu. Mau Iya naik benar. naik juga untungnya setengah, turun juga jadinya rugi gitu. Jadi ya 8.400 paling minimum, kalau bisa 8.000. Iya, malah kalau secara emiten 8.800 ya tergantung ROI-nya ya. Kalau memang murah ataupun mahal emitennya, kalau kita ngelihat secara 8.800 itu udah cukup mahal sebenarnya ya Ya, Mas Excel ya. betul. Tapi yang namanya untuk investasi jangka panjang mah ya udah kita tinggal tidur aja gitu Ya, ya. Gak peduli harganya mahal atau enggak asal fundamentalnya tetap bagus ya Mas Excel. betul. Nah, Mas Excel, begitu juga nih ada emiten dari MYOR ya, Mayora. Nah, itu bagaimana nih Mas Excel analisa kinerja saham fundamental bisnisnya itu seperti apa saat ini? Oke. Mayora, saya sempat bandingin. Saya sempat pernah bandingin ICBP sama INDF juga, sama Mayora juga gitu ya kan, memang sejenis lah, satu satu sektor industri gitu. Kalau dari saya bandingin memang sebenarnya si Mayora ini nggak buruk, kinerjanya lumayan oke. Tapi kalau kita bandingin sama ICBP, sebenarnya masih menang ICBP. Dan kalau kita ngomongin secara besaran besaran perusahaannya pun masih menang ICBP. ICBP itu kalau kita ngomongin ekuitas itu dia di angka 36 triliunan. Sedangkan kalau Mayora itu di angka 11 triliunan. Jadi menurut sorry 36.000 triliun sama 11 11, iya. Oke. triliun. Jadi menurut saya kalau mau ngomongin yang lebih stabil itu pasti milihnya ICBP. Kalau mau yang geraknya lebih enteng, Mayora. Tapi kalau secara kinerja tetap masih masih menang, kinerja dalam artian menghasilkan uang ya, menghasilkan laba bersih gitu masih menang ICBP. Kalau kita mau ngomongin yang mana yang sehat, yang mana yang utangnya paling dikit, yang perbandingan utangnya paling normal, itu Mayora menang. Jadi Mayora menang. Mayora menang dalam hal kesehatan perutangannya. Kalau mau ngomongin valuasi yang saat ini paling murah, menang si INDF. Jadi eh, kalau saya disuruh pilih, saya tetap pilih yang duitnya banyak gitu ya. Jadi ya tetap pilihan jatuh pada ICBP, tapi mungkin kayak yang tadi kita udah bahas, masuknya nanti nunggu. Tapi kalau untuk Mayora sebenarnya kinerjanya not bad, tapi memang kalau kita bandingin sektornya dia masih kalah sama ICBP dan INDF gitu kan. Ya, jadi dari ketiga emiten saham tersebut ada plus minusnya sendiri ya ini Mas Excel Betul. ya. Tinggal sobat investor aja berminatnya pilih masuk yang mana gitu ya untuk investasi jangka panjang. Oke.